Bapak kebetulan juga tidak berilmu karena menghormati guru dibawa kemana-mana. Benar bisa. Anak bapak juga bisa. Baru aja anak bapak pinjam kepada murid bapak pinjam HP, langsung dia, kemana kamu HP? Ustaz, saya mau ngambil orang tua saya. Belum tak kata murid itu. Langsung dibilang gurunya, kamu curang saya. Buktikan. Satu dia menghormati orang tua, yang kedua guru. Memang salah satu. Yang salah satu dia. Begitu dahsyatnya makna kemudahan bagi orang-orang pencinta ilmu. Yang nak pandai menghormati guru itu memang orang nak berilmu. Itu terjadi sekarang di zaman Jokowi. Mana Jokowi itu menghormati ilmu tuh? Makanya Allah hinakannya. Hina dia tuh. Tidak ada dalam catatan sejarah. Kenapa? Utangnya sebanyak-banyak buatnya. Lalu ulama dikriminalnya. Masya Allah. Kita cuma berdoa, ya Allah, bantulah ulama-ulama yang dizalimi. Betul? Di zaman Soekarno juga ulama yang dizalimi. Namanya Buya Hamka. Tahu kamu di waktu dipenjarakan itu apa tuduhan kepada Buya Hamka? Dia subversif. Dia itu membuat negara, dia mengkudeta presiden sah. Padahal tanah. Nah, dipenjarakan 4 tahun, tapi ulama itu dia sabar aja. Walaupun dijelekkan dia yang karena peringatkan hati-hati. Jangan jelekkan gurumu, apalagi di sekolah ya kan. Kan ada juga guru itu kan yang jalannya tidak stabil. Ada matanya, ya kan? Ada gemuk dia paku, misalnya kan. Turun Bapak Arus, ya kan? Ada kelasnya. Memang Bapak kan guru murid juga dulu, betul? Rupanya itu setelah Bapak belajar rugi. Orang yang memuliakan guru, termasuk alim. Alim memuliakan guru dengan apa? Dengan pemberian hasil keringatnya. Guru, aku ada sedikit oleh-oleh. Dari biasa, terima kasih, kalau semoga Allah balas kebaikanmu dengan balasan berlipat ganda. Langsung dibilang oleh gurunya namanya Nabi Samuel. Apa tuh gurunya? Kamu yang menanyakan siapa pemimpinmu? Ini pemimpinmu. Dia menghargai guru. Masa saya orang kaya, saya orang ternama, saya cantik. Enggak, Allah bilang dia dalam doaku. Akhirnya lalu jadi raja. Diberikan kekuatan oleh Allah, berteman dengan Nabi Daud. Itu berkahnya. Makanya yang mulia itu jangan kamu hilangkan. Suka berbuat baik, taburlah kebaikan banyak-banyak. Tidak harus dengan bapak aja, betul? Minimal di sekolahmu, apalagi nanti kuliah. Enak, Nah, ada tak yang memantah? Yang kata Bapak tadi masuk akal kan? Masuk akal. Tapi asalnya yang mana Bapak itu orang IPS. Kenapa? IPS itu banyak didotakan. Bukan Bapak mengecilkan orang IPA, ya kan? Banyak dia berbuat baik. Kenapa? Dia kan? Orang IPS Bapak IPA itu. Tapi sekarang IPS-nya berjalan deh. Bapak IPS-nya berjalan dengan guru. Apa kata Bapak? Abang dengan dokter kaki. Hah? Pak Tuhan, alhamdulillah. Dari rumah ke sini banyak apa dapat itu? Alhamdulillah. Itu berkat guru kan? Cuma apa kalau nak menghormati itu menjauh gurunya kita. Mau pensiun aja langsung dapat doa. Apa kata guru Pak? Satria rezekinya banyak di luar negeri. Memang banyak di luar. Kenapa? Karena doa guru. Makanya pesan Bapak kemuliaan itu harus kamu kejar terus sampai kamu sukses. Setelah sukses, banggakanlah guru-gurumu. Betul? Banggakan guru-gurumu. Andre Hirata itulah, ya kan, orang sukses yang membanggakan gurunya. Sampai dari Prancis. Apa pilihannya? Ada kemudian pilihannya? Mengejar mimpi. Ada pilihannya? Pilihan itu orang-orang Sumatera itu. Nah, kita lanjut. Apa lagi kebaikannya Pak? Selain bersedekah Pak, di sini diingatkan dia juga bisa memaafkan orang lain. Betul? Itu orang mulia. Makanya kalau ada yang bersalah kan maafkan.
Ada orang kadang-kadang yang kesalahannya sakit, ada? Rupanya obatnya satu salaman. Bapak ketemu orang itu, udah lama dia sakit, udah bertahun-tahun. Bapak bilang, apa yang Bapak lakukan sebelumnya? Saya gini. Pak, obatnya ada di kampung halaman Bapak. Cari orang yang pernah Bapak sakiti. Pas salam, sembuh. Padahal udah bertahun-tahun ke rumah sakit. Tuh ayat yang menunjukkan bahwasanya kamu jadi mulia kalau kamu banyak berbuat baik. Berikutnya, yang surat yang kita buka surat 9 ayat 18. Surat 9 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Udah kamu? Silakan baca Mutiara Rahmadani. Mana Mutiara? Nih mic-nya. Agak kerasa sedikit. Panitia, mana panitianya? Baterainya habis. Mana ya? Buat. Ini susah. Cuma paling namanya pasang itu. Buat sama. Mutiara. Cat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, silakan. Surat 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Stop dulu. Jadi orang yang mulia itu adalah orang yang memakmurkan masjid. Artinya apa? Jangan kamu tinggalkan masjid, ya kan? Jangan membenci orang-orang yang ke masjid. Di sini kan ada, ya kan, masalah khilafiyah juga kan? Tapi di saat kamu ke masjid itu, ayat menjelaskan itulah orang-orang yang mendapatkan naungan. Sawati yuzulluhumullah bizillah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan nanti yang mendapat naungan kata Rasulullah. Salah satu di antara 7 golongan itu yaitu orang yang hatinya terikat dengan masjid. Karena di kampus kamu nanti mau panik-panik ke masjid, ya kan? Baca buku, baca Al-Quran, dekatkan hatimu. Jangan di waktu kuliah aja, ya kan? Kalau bisa dalam kehidupan kita tak berlepas dengan masjid. Makanya orang yang dia terkenal Allah disampaikan di sini, dia memakmurkan masjid. Kalau ada kajian-kajian di masjid, ikut kita. Berikutnya, mohon. Ayat ini juga lanjutannya. Dia mendirikan, ya artinya aja. Serta tetap melaksanakan sholat. Dia sholat. Makanya kamu kalau ya kan di waktu sholat kan perempuannya ada juga halal, ya kan? Di waktu sholat sempatkan ke masjid. Sholat itulah yang menolong. Pak ke masjid Pak. Nah ini apa ada kisah. Dan kisah ini yang membuat ya kan murid-murid Bapak rajin belajar. Ada di waktu zaman Rasulullah itu dia rajin ke masjid. Rupanya pas Rasulullah melihat ke belakang, ditunggu atau dia sampai sok kenal, paling duduk. Ditunggu dia terus, tidak ada datang juga. Akhirnya Rasulullah sholat, kemudian selesai sholat ikut doa lah kan. Habis doa, yuk kita pulang kan. Rupanya ditanya Rasulullah, yang di sudut siapa tuh namanya?
Lupa Pak membayangkan. Oh iya, saya tahu dari mana dia? Dia udah meninggal ya Rasulullah. Oh, tunjukkan aku rumahnya. Pergilah Rasulullah. Rupanya rumahnya jauh. Pantaslah ya kan? Orang-orang kayak ini dimuliakan Allah. Rupanya satu jaman belum sampai ke rumahnya. Itu jauhnya. Jalan kaki. Sampai di rumahnya itu mana saking dia sudah meninggal ya Rasulullah. Cuma meninggal dia meninggal ya Rasulullah. Apa keluarnya? Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Langsung dijelaskan Rasulullah. Rupanya dia melihat amalannya bisa meninggal itu setiap langkahnya berbalas pahala dan ampunan. Hanya terucap dari perutnya, aduhai kenapa tidak lebih jauh? Panitia-nya tak ada masih kalah. Ada banyak. Oke. Kenapa tidak lebih jauh? Apa kata Rasulullah? Dia melihat ganjaran pahalanya. Makanya wajar kata Rasulullah, orang yang melihat hatinya terikat dengan masjid. Kenapa? Setiap langkah dosanya diampuni, betul? Langkah berikutnya derajatnya diangkat oleh. Nampak dia? Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Satu. Yang kedua, berkaitan dengan berbuat baik juga. Aduhai, kenapa tidak yang baru? Maksudnya bukan orang poligami itu. Maksudnya tuh dia punya baju dua. Kamu kan kadang-kadang setiap yang baru-baru itu nyapa itu kayak itu pagi. Enggak, apa itu gajinya? Dia punya baju dua. Baju yang di dalam tuh bagus baru. Yang di luar tuh karena dia dingin di Mekah, di Madinah tuh kan second. Kan ada orang jual baju second kan? Dikasihkan ke orang, rupanya dibalas Allah nampak di saat menjelang sakaratul maut itu. Apa kata Rasulullah? Dia melihat pahala ganjaran kebaikannya di saat memberikan baju. Baju second hanya dapat kalah yang baru. Begitulah gambaran-gambaran kebaikan kemudian itu dilihatkan Allah ada yang di saat menjelang meninggal dunia. Makanya banyak-banyak dalam berbaik termasuk kita, ya kan, ikut LADB ini sakit-sakit paksakan saja, ya kan, nggak kan lagi kita masih sakit kan, belum, enggak, sakit lagi,